Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Kali ini nih kita mau bahas satu strategi yang mungkin agak bikin kaget ya dari buku The Art of Seduction. Judulnya Mencampur Kesenangan dengan Kepedihan. Kedengarannya gimana gitu ya? Iya, menarik banget sih ini. Agak kontraintuitif mungkin ya kedengarannya. Nah, itu dia. Jadi misi kita kali ini tuh mau bongkar kenapa sih kata buku ini ya, kalau kita terlalu baik itu malah bisa jadi bumerang. Dan sebaliknya, gimana sentuhan sakit sedikit aja tapi yang diperhitungkan justru bisa bikin orang target Anda jadi lebih tertarik gitu, lebih responsif secara emosi. Bener. Dan buku ini coba jelasin psikologi di baliknya loh. Gimana kalau kita bikin orang merasa sedikit bersalah atau nggak aman dikit. Terus tiba-tiba kita balik baik lagi. Nah itu katanya bisa bikin pertahanan dia jadi lemah. Kayak ada mainan kontras emosi gitu. Oke. Coba kita bedah ide utamanya deh. Katanya nih, kesalahan paling gede dalam menggoda itu yaitu tadi, terlalu baik. Awalnya sih oke, bikin nyaman. Tapi kok lama-lama jadi, membosankan ya? Dan malah kesannya jadi kayak nggak percaya diri gitu. Betul. Justru disaranin sebaliknya. Kasih sedikit rasa sakit sesekali. Jadi dengan bikin targetnya ngerasa agak bersalah atau nggak nyaman, terus Anda muncul lagi bawa kebaikan, nah itu dia. Ayunan emosinya jadi kuat banget. Buku ini bahkan bilang, semakin dalam jurang yang Anda ciptakan, semakin tinggi puncak kenikmatannya nanti. Wow. Gila ya. Bahkan disebutin kalau bikin rasa takut sedikit aja, itu bisa nambah muatan erotisnya katanya. Iya, ada klaim begitu. Terus ada contoh-contohnya juga kan, yang historis gitu, kayak para siren, termasuk Cleopatra. Mereka kan bisa kasih kesenangan luar biasa, tapi tiba-tiba bisa jadi dingin banget, cuek. Nah, itu dia, tarik ulur. Tarik ulur, iya. Katanya ini bikin korban, bahkan pria sekelas Julius Caesar atau Mark Antony, jadi ngejar terus, jadi lemah, emosional. Bener banget. Dan ini bukan sekedar pelin-pelan biasa loh ya. Ini strategi. Disenaja banget buat bikin ketergantungan emosi. Ada juga di fiksi kan, kayak si Conchita di novel Woman and Puppet. Dia sengaja mainin Don Mateo. Panas dingin, kadang kejam. Hasilnya gimana tuh? Malah makin terobsesi si Don Mateo-nya. Penderitaan yang dia rasain itu justru bikin hasratnya makin gede. Ini nunjukin gimana sakit itu bisa jadi pengikat. Anehnya. Wah, menarik ya. Dan ternyata nggak cuma soal asmara aja kan teknik ini, kayak metode wawancaranya Oriana Fallaci itu. Oh iya, bener juga. Dia kan terkenal suka ganti-ganti gaya tuh. Kadang nanya tajem banget, kritik pedes, bikin nggak nyaman pasti kan. Tapi nanti bisa muji, bisa lembut, kasih lega gitu. Iya, polanya gitu. Jadi orang kayak Kissinger atau Shah Iran itu jadi lengah, lebih kebuka, lebih reaktif emosinya. Kebayang sih. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, logikanya apa ya menurut buku ini? Logikanya sih perasaan yang intens itu entah erotis atau emosional yang dalam, itu butuh bumbu. Butuh tegang cemas dikit, nunggu-nunggu gitu. Kalau baik terus, datar, konstan, ya hilang semua itu. Nggak ada gregetnya. Jadi strateginya itu kayak bikin luka kecil dulu ya? Atau rasa nggak aman gitu? Iya, semacam itu. Terus luka itu Anda obatin lagi. Nah, itu memperkuat ikatan katanya. Tapi ini penting nih, bukan berarti disuruh jadi jahat terus-terusan kan ya? Oh, jelas bukan. Buku ini juga nekenin pentingnya kehalusan, subtlety. Gimana tuh maksudnya? Jadi, kritikan atau pujian itu lebih bagus kalau nggak langsung. Nggak to the point banget. Tujuannya bukan nyakitin membabi buta, tapi ya itu tadi, dinamika tarik ulur. Bikin penasaran. Oke. Jadi main halus ya? Betul. Dan ini nyambung juga ke ide lain di buku ini soal gimana kalau kita melanggar hal-hal yang dianggap tabu atau batas normal, itu malah bisa jadi menarik. Rasa sakit atau nggak nyaman, kalau dosisnya pas, bisa kerasa kayak pelanggaran batas yang malah menggairahkan gitu. Contohnya si Duc de Richelieu itu ya, yang katanya sengaja bikin cemburu dua wanita. Nah, iya. Dia picu persaingan, kecemburuan, itu kan sakit psikologis ya. Tujuannya ya biar hasrat mereka ke dia makin membara. Gitu ceritanya. Jadi, kalau kita rangkum nih, intinya apa dong dari argumen buku ini? Intinya sih, permainan emosi yang dihitung matang-matang, gonta-ganti antara perlakuan baik dan negatif sedikit, itu bisa bikin ikatan lebih kuat. Dinamikanya lebih hidup daripada cuma baik terus-menerus yang datar aja. Oke.
Jadi bukan kebaikan konstan ya kuncinya menurut pandangan ini? Bukan, justru pergantiannya itu. Nah, sebagai penutup nih, argumen buku ini kan intinya manfaatin kerapuhan emosi lewat tarik ulur antara baik dan kejam yang terukur tadi. Iya. Ini jadi bikin mikir ya. Ada pertanyaan nih buat Anda yang dengerin. Di luar konteks seduksi ini kira-kira di mana lagi ya? Anda pernah lihat atau mungkin ngerasain dinamika campur aduk seneng sama sakit ini dipakai buat mempengaruhi orang? Dan kalau strategi ini emang seefektif yang digambarkan buku ini, apa ya artinya tentang diri kita sendiri? Tentang respons psikologis kita sama ketegangan dan kelegaan itu? Coba deh direnungkan.